Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan distribusi pendapatan dalam Islam. Kami yang beranggotakan 4 orang, dari saya sendiri, Dea Eko Proko Kartiko, ada Suci Wulandari, Raul Afigo, dan Ahmad Zami Zami. Slide kedua, distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke pemakai. Distribusi oleh umum. Pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Konsep umum Islam mengenai distribusi dan retribusi. Pada dasarnya, distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan retribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga, dan sosial, atau biasanya disebut transformasi sosial, melalui analisis induktif terhadap hukum Islam. Kal Aji memaparkan bahwa sumber daya alam merupakan sumber kekayaan sesungguhnya milik Allah. Namun, kepemilikan Tuhan ini diamanahkan kepada manusia dengan mekanisme kerja. Sumber daya alam ini pada kenyataannya ada yang telah dimiliki manusia dan ada yang belum bertuan. Selanjutnya, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam melalui 7 cara. Yang pertama, zakat. Zakat yang diwajibkan hanya atas orang-orang kaya dengan ketentuan telah mencapai nisab. Yang kedua, sedekah. Sedekah atau kegiatan filantropi yang dianjurkan lembaga zakat. Yang ketiga, belanja wajib. Belanja halal yang wajib baik dikarenakan perkawinan seperti belanja untuk istri atau dikarenakan kebutuhan seperti belanja yang dikeluarkan untuk keluarga atau kerabat fakir yang diwarisi atau tidak at- untuk orang yang tidak atau kehabisan bekal dalam perjalanan. Yang keempat, kafarat. Kafarat atau denda yang bentuknya bisa pembebasan hamba sahaya untuk denda membunuh, zihar, dan membatalkan sumpah dalam bentuk memberikan makanan bagi orang fakir. Untuk denda membatalkan sumpah, zihar bila tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan denda melanggar larangan ihram, dan dalam bentuk pemberian pakaian yang baik bagi orang fakir atau denda pembatalan sumpah. Yang kelima, nazar, yaitu dalam kasus seorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan perbuatan mubah karena mengagungkan Allah, misalnya dengan nazar, komitmen untuk bersedekah, dan lain-lain. Yang keenam, sembelihan, daging sembelihan pada hari Idul Adha. Yang ketujuh, in, insa, in, intensif negara yang diberikan oleh pemerintah pada saat distribusi pendapatan dan kekayaan tidak adil. Selanjutnya, sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari sedekah. Sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan pemanfaatan lahan yang menjadi hal publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial, dan investasi yang adil dan merata. Yang ketiga, distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa.
mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal sahibul mal dengan pengusaha mudharib dengan sistem bagi hasil. Musyarakah merupakan kerja sama beberapa pemodal dalam pengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakupi berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan 1. Tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah kepada orang Islam dan masyarakat hati kepadanya. 2. Tujuan pendidikan. Di antaranya tujuan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah Tauban ayat 103, apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mereka mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang selanjutnya tujuan sosial, memenuhi kebutuhan yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang keempat tujuan ekonomi, memberikan sumber daya manusia yang menganggur terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lain untuk melaksanakan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya ada distribusi dalam Islam. Yang pertama, zakat. Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan atau zulm harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infak, serta sedekah. Yang kedua ada warisan. Hukum warisan merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki atau perempuan, saudara, ibu atau bapak, suami atau istri, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Mustafa Edwin Nasution, larangan penimbunan. Di dalam Islam, melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang tertentu, seperti dalam sebuah hadis yang artinya, siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu menyimpang dari peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam hadis ini tidak ditentukan jenis barang yang dilarang ditimbun, ataupun hadis lain yang menyatakan tentang larangan penimbunan yang mempunyai arti dari makmar. Ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah atau berdosa. Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang atau ihtikar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang tersebut sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya dosa. Maka dari itu Rasulullah sangat menganjurkan supaya memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.